Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Niwang Jatikusuma, mahasiswa PPG Guru Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213251302. Mengajar di SMK Negeri 3 Pacitan. Pada hari ini Rabu 1 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan bisa berdiri semuanya terlebih dahulu. Pertama, cek kerapian terlebih dahulu. Mungkin di sampingnya kalau ada sampah bisa dicek. Nggak ada? Sudah rapi semuanya ya? Jadi untuk pembelajaran kita biar steril semuanya nyaman, itu perlu kita cek terlebih dahulu. Terus sekarang cek kerapian bajunya, mungkin yang masih dikeluarkan bisa dimasukkan terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, bisa duduk ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya semuanya. Jadi pagi-pagi kita harus lebih semangat. Coba saya tes yel-yel semangatnya. Topo semangat. Semangat lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, masih semangat. Jadi memang di pembelajaran kali ini kita harus lebih semangat lagi, karena materi ini tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas akan bisa dipimpin untuk berdoa bersama. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Afifta Afril Nur Andrianisa hadir. Oh ya. Alzeta Gendis Oktaviana hadir. Anastasia Firdaningsih. Arlina Wahyu Pratiwi. Bella Novi Aulia hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya, jumlahnya ada 20. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini,
Pak Niwang mau persepsi dulu terkait tentang pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab apa? Berpikir kritis. Terus sama mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang masih ingat apa itu berpikir kritis? Oh iya, silakan. Berpikir terambil dari bahasa Arab, yakni al-fikri, berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Oke, baik, tepuk tangan buat Diva. Oke, jadi memang berpikir kritis itu bagaimana kita dituntut seorang muslim itu bisa berpikir secara kritis. Terus yang kedua ada materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Lah, karena kita sebagai orang muslim itu juga harus benar-benar tahu apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena semakin perkembangan zaman itu harus kita manfaatkan. Dan biasanya itu semua ada kaitannya dengan berpikir kritis, bahkan juga ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini terkait tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Semuanya sudah pernah berjanji? Sudah. Kapan terakhir berjanji? Minggu lalu, Minggu lalu. Janji kepada siapa? orang tua. Janji kepada orang tua. Oke, baik. Karena seperti ini, kalian berangkat dari rumah ke sekolah, untuk sekolah, niatnya itu janji untuk apa? Membanggakan orang tua. Itu salah satu berjanji. Terus yang kedua, mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat, kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena bersyukur itu salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah. Terus yang ketiga tentang memelihara lisan. Memelihara lisan itu bukti untuk orang beriman. Karena apa memelihara lisan? Karena lisan itu ibarat pisau, tajam sekali. Karena kalau sampai ngomong menyakiti orang lain, nah itu membuat hati orang lain itu akan sakit dan itu pasti membekas lama. Terus yang keempat tentang menutupi aib orang lain. Itu salah satunya. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan membahas 4 ini. Ini nanti akan saya bagi kelompoknya menjadi 4. Jadi nanti berhitung dari sana 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Terus nanti kumpul ke kelompoknya masing-masing. Paham? Oke, silahkan sekarang berhitung dari 1, 2, 3, 4 sampai ke belakang. Coba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3. Oke, sekarang bisa kumpul ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah kumpul kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum kita mulai ke diskusi kelompok, akan Bapak jelaskan terkait tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menganalisis cabang iman terkait tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Setelah itu diskusi kelompok. Setelah itu mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Coba semuanya kita amati dulu gambar terlebih dahulu. Ini gambar apa? Memenuhi janji. Ini memenuhi janji orang ngapain ini? Mengumpulkan tugas. Jadi janji mengerjakan tugas ketika diberi tugas oleh gurunya, janji mengumpulkan. Terus yang kedua, ini janji gambar apa ini? Mensyukuri nikmat. Nah, salah satu mensyukuri nikmat ini ada orang apa ini nih? Berdoa, beribadah seperti itu. Terus yang ketiga, gambar apa ini? Menjaga lisan. Nah, salah satunya menjaga lisan, daripada lisan itu digunakan untuk apa? Gibah. Lebih baik ini membaca Al-Quran. Terus yang keempat, ini gambar apa? Menutupi aib orang lain. Ini ngapain ini? Ya sama, rasan. Itu rasan akhirnya menjelekkan, membuka aib seseorang. Lah ini tidak boleh ya. Jadi kita akan membahas terkait 4 ini.
Model pembelajaran ini adalah model pelajaran project based learning. Jadi di mana nanti masing-masing kelompok menganalisis, mendiskusikan materi, mencari referensi, lalu menyusun hasilnya dalam bentuk presentasi menarik. Kelompok 1 nanti tugasnya tentang memenuhi janji. Kelompok 2 nanti mensyukuri nikmat. Kelompok 3 memelihara lisan. Terus yang kelompok 4 tentang menutupi aib orang lain. Itu nanti bisa didiskusikan, dibuat presentasi, bisa melalui Canva. Punya aplikasi Canva semuanya? Ada mungkin bisa juga di PPT, PowerPoint, ataupun juga Gamma, aplikasi Gamma juga bisa, bebas. Nah, untuk teknis penilaiannya, jadi ini, ada penilaian sikap observasi saat diskusi dan presentasi. Terus yang kedua, penilaian kognitif pengetahuan. Nanti ada semacam link Google Form, jadi nanti mengerjakan tugas individu di situ. Terus keterampilan untuk kerja saat presentasi dan produk PPT, PowerPoint. Itu. Paham untuk tugas hari ini? Oke, sekarang saya bagikan untuk lembar kerja peserta didiknya. Nih, kelompok 1. Ini ya. Nih, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Itu. Kelompok 4. Oke, bisa dipahami terlebih dahulu. Gimana? Ada yang tanyakan kelompok 1? Itu, ya. Jadi tugasnya terkait tentang definisi memenuhi janji itu apa. Terus dalil Al-Quran atau hadis tentang memenuhi janji apa. Pembagian janji, manfaat memenuhi janji. Bisa ya, langsung. Kelompok 2 sudah dipahami ya, itu. Kelompok 3? Ya, kesulitan nggak? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Oke. Kelompok 4? Sudah. Oke, silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu. Oke, saya kasih waktu berapa menit? 1 jam. Oh, kelamaan itu. Oke, silakan bisa didiskusikan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya sama Bapak. Nanti untuk teknis pengumpulannya bisa lewat WA saya aja nggak apa-apa. Nih. Oh, ini pakai aplikasi apa ini? Canva. Iya, Canva, Pak. Oh ya, Canva. Aplikasi apa ini? Gamma ya? Iya. Oh ya, Gamma. Ya. Kelompok 3 pakai aplikasi apa? Canva. Oh, Canva juga. Iya, nggak apa-apa. Kelompok 4 pakai aplikasi apa? Canva juga, ya. Oke, mungkin bisa dirangkum terlebih dahulu terus nanti tinggal dimasukkan ya. Oke. Ya. Oke, kelompok 1 sudah mengirimkan. Terima kasih. Ya. Oh ya, kelompok 2 juga sudah. Terima kasih. Tinggal kelompok 3 dan 4 ini. Ya, Pak, benar. Ya, bentar lagi ya. Tinggal berapa poin gitu ya. Ya, benar, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oh ya, terima kasih sudah masuk. Kelompok. Oke ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengerjakan dengan baik untuk hasil diskusinya. Jadi selanjutnya ini adalah presentasi. Jadi nanti saya harap semuanya presentasi maju satu persatu. Nanti masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini majunya diacak apa urut? Urut ya. Oke, nggak apa-apa urut. Berarti hasil presentasi silakan maju dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, silakan kelompok 1 maju. Oke, saya tayangkan terlebih dahulu. Silakan ke sini ke depan semuanya. Ya, nanti silakan dipresentasikan. Yang membuka siapa presentasinya? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang memenuhi janji dalam Islam. Di sini akan belajar Agak keras saja nggak Pak suaranya? membacakan definisi memenuhi janji. Arti bahasa
Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Oh ya. Apa hubungan antara menepati janji dengan keimanan seseorang? Menepati janji adalah salah satu bukti nyata dari iman, karena orang beriman selalu menjaga ucapan dan amanatnya sesuai perintah Allah. Gimana? Bisa diterima. Bisa diterima? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bisa diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang presentasi kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi mensyukuri nikmat Allah. Oke, kita mulai. Definisi mensyukuri nikmat. Bahasa, syukur berasal dari kata syakara yang berarti memuji. Istilah, mengakui nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Hakikat, menyadari semua kebaikan berasal dari Allah SWT. Dalil Al-Quran tentang bersyukur. Dan jika kamu memuji nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menyentuh. Dalil Al-Hadis tentang syukur. Barang siapa yang tidak bersyukur bagi manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan syukur dengan hati, mengakui yakin bahwa semua nikmat berasal dari Allah SWT. Perwujudan syukur dengan lisan. 1. Mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari bersyukur. Jadikan syukur sebagai daya hidup untuk meraih ridha Allah SWT. Syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Nikmat Allah tak terhitung jumlahnya. Syukur membawa keberkahan hidup. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oh ya, silakan. Bagaimana cara kita mensyukur? Dengan menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, seperti ilmu untuk mengajar, serta untuk membantu sesama, dan kesehatan untuk beribadah. Oke, gimana? Sudah? Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang selanjutnya presentasi kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin mempresentasikan tentang memelihara lisan. Memelihara, menjaga, merawat, dan melindungi dengan penuh perhatian. Lisan, organ bicara yang menghasilkan kata-kata dan ucapan. Makna lengkap, menjaga ucapan dan hal-hal yang merugikan diri dan orang lain. Lalu ada pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan ada ketenangan hati. Ketenangan hati adalah ucapan yang baik, membawa kedamaian batin dan ketentraman jiwa. Lalu ada hubungan harmonis. Menjaga lisan mempererat tali silaturahmi dengan sesama. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban. Setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Hibah. Hibah definisi. Membicarakan aib seorang tindakan dengan hal yang benar. Analogi seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Dampak merusak persaudaraan dan menghilangkan pahala kebaikan. Kesimpulan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Komitmen, jadilah menjaga lisan sebagai ibadah sehari-hari. Manfaat, kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ucapan yang baik. Apakah ada yang bertanya? Ya. Sebutkan contoh perilaku tulisan di sekolah. Mengucapkan salam, berbicara yang sopan, dan juga memberikan semangat dan kata-kata yang baik. Bisa diterima? Gimana? Yang bertanya sudah ya? Oke, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
Oke, silakan kelompok 4 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyelesaikan tentang menutup aib orang lain. Di sini dengan judul menutup aib orang lain. Apa itu aib? Definisi cacat atau kekurangan yang memalukan jika diketahui orang lain. Sifat suatu yang ingin disembunyikan oleh pemiliknya. Macam-macam aib. Aib fisik, kekurangan atau cacat pada tubuh yang tidak diinginkan. Aib moral, perbuatan buruk atau dosa yang merugikan seseorang. Aib keluarga dalam masalah atau skandal dalam lingkungan keluarga. Akibat membuka aib orang lain. Hilang kepercayaan, trauma korban, balasan setimpal, dosa besar. Jadilah penutup aib, bersikap bijak, jaga lisan, lindungi sesama. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Mengapa Islam menganjurkan untuk menutupi aib orang lain? Karena menutupi aib adalah bentuk kasih sayang, menjaga kehormatan sesama, dan akan menjadi sebab Allah menutupi aib kita di dunia maupun di akhirat. Gimana jawabannya? Bisa diterima ya? Bisa. Oke. Bisa diakhiri? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Oke, bisa kembali. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi kelompok. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4. Dan tadi ada 4 materi ya. Yang pertama ada materi memenuhi janji. Berarti sudah tahu semuanya. Ternyata seorang Islam itu harus memenuhi janji. Dan akibatnya ketika orang itu tidak berjanji, apa? Akan orang lain menjauh, sulit dipercaya oleh orang lain. Tadi bagian janji ada berapa? Janji ada dua. Yang pertama janji kepada Allah. Karena seorang manusia ternyata sudah berjanji pada saat di alam kandungan. Jadi sudah ditentukan oleh Allah juga, mulai dari jodoh, mati, rizki. Terus yang kedua ada pembagian janji kepada manusia. Dan ini adalah suatu yang sangat intens karena seorang manusia itu ada hubungannya dengan manusia juga, yang namanya hablum minan nas, hubungan antara manusia. Yang kedua terkait tentang mensyukuri nikmat. Jadi nikmat yang Allah berikan itu kita semua harus bersyukur. Dan bersyukur itu atas nikmat Allah bukan hanya dalam hal materi, bisa juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberi Allah kesehatan, itu harus kita syukuri. Terus yang ketiga ada materi memelihara lisan. Itu sangat penting bagi kita semua. Jadi mulai dari fitnah, harus terhindar dari fitnah. Kalau memang belum tentu itu kebenaran atau keburukannya, belum tentu jelas itu masalahnya, itu jangan sampai disebar luaskan, karena itu akan menimbulkan yang namanya fitnah. Al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati, lisan itu ternyata sangat tajam sekali. Hati-hati. Terus yang keempat, materi tentang apa? Menutupi aib orang lain. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, barang siapa yang dia membuka aib seseorang di dunia, nanti akan dibuka aibnya di akhirat. Bisa dipahami ya? Oke, ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Oh, kamu? Ya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari? Cara mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, biar kita terhindar dari kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
biar kita terhindar yang dari namanya kufur, kita harus memang melatih diri kita bagaimana selalu bersyukur pada Allah. Caranya yang pertama ya kita selalu berdoa pada Allah. Salah satunya kita ketika kita melaksanakan doa, melaksanakan sholat, itu kan sujud ya. Itu rasa bersyukur kita kepada Allah. Jadi mulai dari sholat 5 waktu itu kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, kita setiap hari masih diberi kesehatan oleh Allah. Paham? Oke, paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Oke, setelah ini mungkin saya akan mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, tugas individu untuk semuanya saya kirimkan tugasnya. Jadi nanti pengerjaannya lewat link Google Form. Ya, silakan dibuka HP-nya. Dibuka HP-nya. Saya kirim itu. Sudah? Jumlah soalnya ada 20. Mengerjakan sendiri-sendiri. Jangan lewat Google. Oke, cukup, waktunya habis. Oke, terima kasih sudah mengerjakan semuanya, sudah masuk. Ya, 20 siswa sudah mengerjakan semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Oke, sekarang bisa kembali ke tempat duduk semua. Anak-anakku semuanya, gimana untuk pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan ya. Semuanya sudah tahu akhirnya di materi hari ini semuanya ya? Sudah tahu. Masih semangat? Masih. Coba kita tes lagi semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin, anak-anakku semuanya. Untuk pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, semua paham, semua sehat, dan saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga larangan zina. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Cukup? Oke, silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku semua. Karena pembelajaran sudah selesai, mungkin cukup sampai di sini saja. Karena yang di sana sudah bahagia dengan orang lain. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di ketidaksengajaan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.